Shell, kalian sudah pasti tahu nama ini yang kini dikenal di seluruh dunia sebagai salah satu raksasa energi, memiliki sejarah panjang yang dimulai dari bisnis kecil keluarga di London hingga menjadi pemain utama dalam industri minyak dan gas global. Perjalanannya penuh dengan inovasi, ekspansi besar-besaran, serta dinamika geopolitik yang membentuk eksistensinya hingga kini. Bagaimana Shell bisa tumbuh menjadi perusahaan multinasional dan hadir di Indonesia? Inilah kisah lengkapnya. Shell bermula sebagai usaha keluarga di London pada tahun oleh Marcus Samuel Senior yang menjual kerang laut dekoratif. Bisnis ini berkembang hingga putranya, Marcus Samuel Junior, melihat peluang dalam perdagangan minyak bumi. Pada tahun ia mendirikan Shell Transport and Trading Company yang mulai mengangkut minyak dari Rusia ke Asia menggunakan kapal tanker modern. Pada saat yang sama, di Belanda, Royal Dutch Petroleum Company didirikan pada untuk mengeksploitasi minyak di Sumatera Timur, Indonesia. Kedua perusahaan ini kemudian bergabung pada tahun menjadi Royal Dutch Shell, menciptakan salah satu perusahaan minyak terbesar di dunia. Setelah bergabung, Shell berkembang pesat dan menjadi salah satu pemasok utama bahan bakar di dunia. Selama Perang Dunia I dan II, perusahaan ini memainkan peran strategis dalam penyediaan bahan bakar bagi sekutu. Di Indonesia, yang saat itu masih berada di bawah kolonialisme Belanda, Shell berperan besar dalam industri minyak. Perusahaan ini mengoperasikan kilang minyak di Pelaju, Sumatera, dan Cepu, Jawa. Ketika Jepang menduduki Indonesia pada 1942, aset Shell diambil alih sementara, tetapi setelah perang, perusahaan ini kembali beroperasi. Setelah Indonesia merdeka, pemerintah mulai menasionalisasi banyak aset minyak yang sebelumnya dikuasai perusahaan asing. Pada tahun 1960-an, aset Shell di Indonesia sebagian besar diambil alih oleh Pertamina, perusahaan minyak negara. Namun, Shell tetap bertahan di Indonesia dengan fokus pada sektor hilir, seperti pelumas dan bahan bakar industri. Pada tahun 1990-an, Shell mulai memperluas bisnisnya di Indonesia, terutama dalam sektor bahan bakar aviasi dan industri petrokimia. Perusahaan ini juga mulai membangun kembali kehadirannya di retail BBM. Pada tahun 2005, Shell membuka kembali jaringan SPBU di Indonesia, menjadi perusahaan minyak asing pertama yang beroperasi di sektor retail BBM setelah era nasionalisasi. Shell kini memiliki banyak SPBU di berbagai kota besar seperti Jakarta, Surabaya, dan Bandung. Selain itu, Shell juga berinvestasi dalam energi terbarukan, termasuk proyek biofuel dan pengembangan solusi energi berkelanjutan di Indonesia. Dengan fokus pada inovasi dan keberlanjutan, Shell tetap menjadi salah satu pemain utama dalam industri energi di tanah air hingga saat ini. Dari bisnis kecil, penjualan kerang, hingga menjadi raksasa minyak dunia, perjalanan Shell adalah bukti bagaimana inovasi dan strategi bisnis dapat membentuk sebuah perusahaan besar. Di Indonesia, meskipun sempat mengalami nasionalisasi, Shell tetap bertahan dan berkembang, membuktikan fleksibilitasnya dalam menghadapi perubahan zaman. Dengan terus berinvestasi dalam energi berkelanjutan, Shell tampaknya akan tetap relevan di masa depan, baik di Indonesia maupun di kancah global. Next, kita bakal bahas apa lagi? Komen di bawah menurut kalian apa yang menarik untuk dibahas. Semoga ini menjadi pembelajaran dan ilmu buat kawan-kawan